Habibana belum lama ngebahas innama a'malu binniyat. Semua itu tergantung niat. Niat lo baik hadiri majelis, insya Allah kedepannya lo bakal baik. Apalagi kayak tadi kita ngomongin ujian-ujian, pasti nanti pernah dengar juga ya kan, ujian di majelis itu paling pokok ada 4. Pertama ujian di keluarga yang tadi, kedua ujian di pacar. Pasti. Nih yang punya pacar nih, hati-hati ujian. Ntar ngapain sih, Habibana pernah bilang juga, ngapain sih malam minggu majelis mulu, kan besok putus kalau Habibana. Orang-orang yang ngejauhin ente dari majelis, dari guru-guru ente dalam bidang agama, putusin. Kenapa? Ketimbang ente terjerumus ke dalam api neraka, mendingan putusin. Ya, itu kedua pacar. Ketiga temen. Kadang kita dulu temen nongkrong ya kan, kita nongkrong, tiba-tiba datang masanya kita hadir majelis. Teman kita pengen pergi majelis nih, dipanggil. Mau kemana lu? Ya kan? Ya kata-katanya lu ngapain ngaji, ngapain ngaji, bener ya kan. Nah itu ujian tuh. Yang ketiga teman, gimana caranya kita harus bisa ngelampauin. Nah pun kalau misalnya ujian orang tua udah kita lewatin, orang tua udah ngizinin, orang tua udah enak, pun kalau misalnya yang punya harim atau nggak punya rejal, pacarnya udah enjoy lah, kekasihnya tuh udah enjoy, lu pengen ngaji, bodo amat, yang penting niat lo bener buat Habibana. Atau enggak temen kita udah, ya udah lu mau ngaji deh, yang penting next time bisa ngumpul bareng. Itu 3 ujian. Dan satu lagi nih, ini yang paling bikin kita susah, itu adalah ngelawan diri sendiri. Niat. Kalau udah diuji masalah niat, mau nggak mau yang bisa nyelesain selain nasihat Habibana ya lu sendiri, kita sendiri. Kebanyakan orang, apalagi zaman sekarang, keyakinannya lagi pada digoyangin. Iya. Kacau banget zaman begini ya kan, kalau misalnya penyakit ini. Kacau. Bener. Kita jangan sampai jauh dari majelis. Kenapa? Kita jauh dari majelis, keyakinan kita bakal goyang. Salah satu fungsi kita hadir majelis, ngokohin keyakinan kita sama Allah Ta'ala. Ya. Sebab adanya kita di majelis sebagai obat hati kita ya kan, tanpa difungkirin. Banyak anak-anak sekarang penyakitnya apa sih? Selain nggak punya duit ya galau, masalah percintaan, mabuk lah, udah puyang ditambah puyang lah, bagaimana pegeh itu kena corona mati ya. Yang ada lu udah puyang, tong neng, lu puyang ya kan, entah masalah percintaan lu, masalah keluarga lu, hadir di majelis, insya Allah hati bakal tenang. Insya Allah. Nggak menutup kemungkinan kalau hati lu kurang tenang, mungkin lu belum khusyuk pertama, kedua niat lu belum benar, niat lu masih belak-belok. Intinya sih kalau kita gelisah geluh apa segala macam tentang percintaan, tentang apa segala macam, hadir aja dulu majelis, tenangin dulu hati, gimana pikiran yang insya Allah misalnya niat lu lurus pasti kebuka semuanya. Tapi kalau hati lu masih belok, itu dari diri lu sendiri, yang jalanin lu sendiri. Dimulai dari diri sendiri ya kan. Walaupun udah ada nasihat dari guru, tetap kalau lu nggak ada perubahan, ingat Allah nggak bakal merubah satu kaum kalau satu kaum tersebut nggak mau merubah dirinya sendiri. Nah itu kita geser dikit nih. Bicara nih. Ya salah. Kan belum lama juga ente jadi aktivis sebagai pengawal ambulan. Selain petugas di majelis, ini juga pengawal ambulan nih. Perlu ambulan, hubungin beliau. Kontak aja. Kalau ada, nanti ada ditulisin. DM aja. IG-nya Iqbal Setanta. Dia salah. Ya. Apa hal yang bikin hati ente itu tergerak
buat ngawal-ngawal ambulan, sebab nggak mungkin orang mau ngawal ambulan kalau nggak dari hati mereka. Pasti. Coba ente jabarin biar anak-anak yang lain tahu, sebab kan orang-orang taunya orang-orang ngawal ambulan cuma buat gaya-gayaan. Ya, dia nggak tahu dipandangnya sebelah mata. Ente jabarin buat pengetahuan juga buat yang lain, biar nggak salah paham tentang orang-orang yang ngawal ambulan. Dari diri ente sendiri, apa yang membuat hati ente itu tergerak buat ngawal ambulan? Fadol. Sekarang Silakan lanjut. ya balik lagi ke niat. Kalau yang tadi kan kita niat untuk majelis, untuk yaitu sama juga sih buat akhirat, buat nyari pahala juga. Kalau ngawal itu aneh awalnya ya karena emang dulu punya saudara sakit atau bingung nyari ambulan, bingung nyari rumah sakit. Ya ini dari situlah tergerak hati. Gue pengen jadi pengawal ambulan ya, walaupun masih dalam kutip ilegal gitu, maksudnya masih dilarang oleh belum resmi oleh polisi, dan juga undang-undangnya juga gak ada di undang-undang pengawal ambulan selain polisi. Ya kalau buat jadi pengawal ambulan sih yang penting safety gitu loh. Satu buat pengendara lain, dua buat kita juga yang ngawal ambulan. Entah itu kita ngawal pasien, entah itu ngawal jenazah ataupun yang lainnya. Yang pastinya ya kembali lagi ke niat gitu. Maksudnya lu niat lu baik buat bantu orang, pasti ada jalannya. Dengan dalam kutip, jangan sampai di situ ada kata niat yang jelek. Istilah kata udah lu bantu orang tapi lu minta belakangnya minta ini. Assalam. Ini kita podcast nggak ada Umi Plus kan? Itu di belakang. Yang intinya itu, yang penting ya lu bantu dengan ikhlas, lu bantu jalanin dengan ikhlas dengan segala macam. Yang penting ambulan lancar, pasien terbantu dengan lu. Ya kan? Di situ lo dapat pahala juga. Benar. Juga kan kebanyakan ada nih komen-komen dari orang-orang, pandangan ente buat orang-orang. Kadang kita ngeliat tuh orang ngawal ambulan distroboin, bukannya minggir malah ngalangin, walhasil terjadi keributan. Itu tanggapan ente bagaimana? Siapa tuh yang salah? Kalau menurut ana ya yang salah yang ngalangin jalan. Udah tahu emang tugas ente ngawal ambulan, apalagi kan ini bawa orang-orang sakit, ya kan keadaan genting, mau nggak mau cepat sampai. Pandangan ente ngelihat orang-orang yang begitu tuh bagaimana? Yang ngalangin apa nih? Itu ambulan. Ente yang ngawal ambulan kan? Kita yang ngawal dihalangin sama mobil lain gitu. Ya belum lama ada. Oh, ada pengalaman juga. Banyak. Oh, bagus. Dan juga belum lama sih kita lagi ngawal ada belum lama yang di kejadian di Sawangan, yang di daerah Jawa Timur dan selebihnya. Orang Indonesia itu kurang respect gitu. Maksudnya kurang respect ya karena emang ambulan ini prioritas ya, karena kan itu prioritas nomor 2. Sebelumnya nomor 1 damkar. Bagi misalkan tadi ente nanya pendapat ente buat orang-orang yang ngehalangin jalan, ya kan? Entah pendapat dia menurut dia itu apa, kita nggak tahu menurut ente itu bagaimana. Kebanyakan begitu. Kita kan relawan dipandang jelek. Lu ngapain sih ngawal ambulan? Udah tahu ambulan jalan sendiri bisa. Tapi kan kita nggak tahu kondisi jalan kayak gimana. Entah macet, entah apa segala macam, kita nggak tahu. Yang relawan itu kan dia hanya bantu. Benar. Dalam ambulan tersebut takutnya entah dari saudara ente, entah saudara aneh yang lagi sekarat, apa mungkin dia kena macet didemin doang. Karena itulah saran sih, maksudnya untuk mungkin ada yang pengemudi yang lain ataupun motor yang kita safety, pakai sepatu, pakai helm semuanya. Bila ada ambulan, entah jenazah atau pasien ataupun
pemadam, ya kalau ente punya niat bantu ya sok silakan, tapi jangan sampai kita udah bantu ambulan tapi kita Cap jelek juga ya kan. apa namanya bikin orang itu resah. Yang penting jaga sopan santun terhadap pengendara yang lain. Ya ibaratnya tuh kerjasama aja lah, kita udah bantu orang dan yang kita buka jalan juga kan bantu juga. Benar-benar. Itu doang sih. Ya sebenarnya kalau di sini poinnya entah tuh di majelis ngelakuin tata tertib majelis, entah itu di ambulan ngelakuin tata tertib di jalan, itu sebenarnya sama. Cuman beda tempat. Beda tempat doang. Itu dia. Ya pesannya juga buat pengendara lain yang ngelihat ambulan lagi di jalan, iya. tolonglah ya kan dibuka jalannya. Nggak usah pakai akal, pakai hati nurani. Pasti. Kalau misalnya pakai akal pasti tanda tanya, ah ini bener mayat bukan, ini orang sakit bukan, Pasien bukan, kosong bukan. Mereka kan sih begitu. banyak kan orang mikir apa ya, emang karena banyak yang disalahgunakan itu apa dengan ambulan itu, banyak kan orang kayak gitu, dia malas minggir ataupun ada yang ragu, ada yang apa penyakit apa tuh yang nggak mau terdengar suara ambulan, jadi dia panik gitu. Oh iya. Bingung juga mau ke kiri salah, mau ke kanan salah, karena kan emang bunyi gitu. Punya Bunyi fobia ya. fobia itu. Yang intinya sih ya misalkan ada mobil prioritas ya, apa segala macam, ada yang ngawal juga, ya tolonglah sedikit ruang jalannya. Belum tentu itu orang sakit biasa ataupun gimana. Dan juga kritis ya kan. takutnya kita lagi jalan yang lagi enak, yang di belakang motor yang lagi ngawal itu saudara kita. Oh iya benar. Kita belum tahu ya kan kedepannya gimana, apa saudara kita, apa siapa kita yang bawa yang dibawa ambulan. Jadi berpikirlah positif ke situ. Jangan sampai karena kita ragu sama ambulan jadi ya bingung gitu. Ya intinya sih itu doang sih, misalnya ada mobil prioritas apa segala macam, tolonglah sedikit waktunya. Itu juga kan nggak lama, nggak hanya nggak sampai 1 jam atau 2, paling berapa detik doang buat mempelancar ambulan itu. Dan juga maaf, saya mewakili relawan yang lain, misalkan banyak nih bang, ada relawan yang arogan apa segala macam, karena kan belum ada undang-undang di Serino, di Serobonya. Aneh mewakili minta maaf, misalkan ada yang minggirinnya secara arogan, seenaknya semaunya. pakai tangan, pakai kaki, tapi kan kalau dibilang arogan sih enggak. Tapi ya dibilang arogan bukan dari grupnya gitu loh. Kalau ini kan grup ini di Fatmawati bang. Oh perkumpulan itu markasnya Fatmawati. Di rumah duka kita main sama keranda mulu, makanya kalau ada setan atau segala macam kita nggak takut. Ya benar. Emang udah paseh. Udah mayat isinya. Emang peti covid ya, alhamdulillah masih terjagalah kesehatan kita. Yang itu sih itu minta maaf, misalkan ada yang arogan ataupun gimana minta maaf. Dan juga makasih juga nih untuk para pengendara yang lain yang udah kasih waktu luang buat ambulan. Dan juga misalkan ada yang bantu, misalnya Gojek apa segala macem, ada yang bantu buat ngasih jalan ya. Alhamdulillah, makasih buat semuanya. Ya itu doang sih bang. Bagus. Ya jadi intinya ya kita gunainlah hati nurani kita, ya kan. Kita nggak tahu, bisa jadi kita nutupin jalan ternyata itu saudara kita, itu kerabat kita, gimana hati kita kalau misalnya sampai kerabat kita lewat. Pahitnya begitu, pikiran pendeknya kerabat. Ya kalau misalnya kita mikir pakai hati nurani, ya walaupun itu bukan kerabat kita, ya kan, lu buka jalan ini buat keselamatan manusia boy, lu harus punya hati nurani, ya kan? Itu Intinya sih begitu. Iya. Ya kita harus punya rasa kepedulian yang tinggi, itulah gunanya kita hidup. Kalau kita terlalu mikirin ego kita sendiri, ya kan, jangan mandang lah. Janganlah, mau itu orang Papua, orang Medan, orang Batak, tidak apa-apa. Intinya kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ya Ya sama perihal di majelis pun begitu.
berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau moto kita Nurul Mustafa menyatukan kita semua. Entah ente dari mana, ana dari mana, sama nih. sama. Entah ana ganteng, ente Ganteng, kurang sama kita. ya dia jangan beda-beda. Jangan beda-beda. Oh lu bocah sono, lu bocah bocah sini. Yang penting kita tetap satu bendera, satu guru, udah itu kelas. Itu kebanyakan anak-anak sekarang mentingin egonya. Iya. Enak sono nih, gua nih enak sini tuh. Bangga diri akan dirinya, walhasil bukannya menyatukan, justru terjadi perpecahan. Pasti. Tapi alhamdulillah berkat Hadasan Binima, berkah Habibana dan juga Habibana mencetusin divisi Satgas, mempersatukan tuh semuanya tuh. Dari jamaah mana kan juga dulu jamaah banyak yang ngatap, Banyak. ya kita serumin. ya kita nggak menutup kemungkinan Hadasan Binima lah. Kita terima kasih juga buat abang-abang kru Nurul Mustafa, entah di bidangnya masing-masing. Semoga kalian tetap semangat lah ngebantu dakwah Habibana. Dan juga kita minta mohon maaf juga kalau kita banyak salah sama abang-abang atau enggak sama jamaah-jamaah yang dulu pernah kita serumin, kita pukulin, kita apain. Sebab itu sih bukan jahat. Bukan jahat. Tegas. Itu demi kebaikan buat dia, buat kita juga. Kalau dia nggak ngatap, kita juga nggak kasar. Iya. Kan? Ya, intinya sama-sama ente baik, anda baik. Ente baik. Ente enak, anak enak. Ente mabok, ane mabok. Itu di luar. Ya maboknya mabok salawat, ya kan? Salawat ala Nabi, ya salam. Mabok nasi kubuli. Wajib itu. Siap. Oh ya, kira-kira pesan-pesan nih motivasi ente, entah buat jamaah majelis Nurul Mustafa, atau enggak entah buat relawan-relawan, atau enggak buat kehidupan manusia, pesan-pesan ente buat kedepannya itu apa? Masih Pak, kasih motivasi lah, ya kan? Andrian Teguh, iya salam. Kira-kira pesan sih, maksudnya saran buat jamaah yang sekarang masih istiqomah ataupun masih belak-belak istiqomah. Yang penting yang masih istiqomah lanjutin dengan niat keistiqomahan ente pada. Dan yang buat masih belak-belok entah dari karena pacaran, karena terkerja segala macam, yang penting kita niat dulu, niat baik datang ke majelis, niat datang ke majelis. Ya kalaupun kita gak ada niat tapi hati kita masih nolak, itu dari yang tadi kita bilang, dari diri sendiri. Yang penting intinya itu balik dari awal, kita niatin untuk majelis, untuk ngaji. Ya semoganya makin istiqomah semuanya, makin dijaga untuk kesehatan kita semua dan nama guru-guru kita, semoga dijaga kesehatannya, panjang umur semua. Ya tambahan nih kita taruhnya, intinya inama a'malu binniyat. Semua perbuatan, mau perbuatan kecil mau perbuatan besar, harus diiringi dengan niat. Dan juga di samping niat kita harus ada ilmu. Kita ada niat, kita belum punya ilmu, hadir di majelis. Biar kita tahu niat kita tahu ilmunya, kita ngejalanin ibadah sebagaimana mestinya, ya kan? Ada lagi kira-kira yang mau ditambahin? Cukup sih. Cukup. Ya udah 5.000. Ada cobaan. Ya udah, pokoknya terima kasih sama-sama buat Bang Andri yang udah sempetin hadir di sini, ya kan. Semoga apa yang diutarakan, apa yang dinasihatkan, apa yang dikeluarin keluh kesahnya bisa jadi manfaat buat kita, ya kan. Bisa jadi pedoman atau enggak bimbingan yang kita nggak tahu bisa jadi tahu. Kita bisa ngelakuin itu semua. Sekian. Bibarakatikum Habibana Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far Asegaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.